Yang pertama, pengertian energi. Tentu kata-kata energi itu tidak asing di telinga kalian. Pasti kalian sering mendengar ya, ketika kalian ingin melakukan suatu kerja itu pasti membutuhkan energi atau membutuhkan tenaga lah ya, energi sama ya. Jadi energi itu dapat didefinisikan sebagai ketentuan untuk kekuatan untuk atau yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Jadi ketika seseorang atau kalian ya ingin melakukan sebuah pekerjaan ya, itu harus membutuhkan kekuatan atau energi. Contoh gini, kalian ingin pergi ke sekolah, itu kan suatu pekerjaan ya, gerakan. Nah, kalian membutuhkan energi. Energinya dari mana? Bisa banyak ya, dari kalian sarapan, dari makanan atau yang lainnya. Itu adalah contoh daripada energi. Kemudian bentuk-bentuk dari energi itu sangat banyak ya, kalian harus mengerti ya, banyak sekali, dan itu sudah berinteraksi dengan kalian sehari. Jadi nanti tidak usah pikir, ini secara logika saja sudah masuk gitu ya. Ada energi matahari, ada energi listrik, ada energi kinetik, energi panas, energi nuklir, dan energi kimia. Oh, ini penting ya. Jadi kalian harus tahu kekekalan energi. Jadi yang namanya energi itu tidak dapat dimusnahkan, namun dapat atau hanya bisa diubah ke bentuk yang lain atau energi yang lain, begitu ya. Ini penting untuk pengetahuan kalian. Hal ini berarti energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dalam bentuk lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi yang lainnya. Misalnya seperti itu. Ini tentu kekekalan energi, kalian harus tahu ya. Bentuk-bentuk energi ada 9. Ini nanti akan kita pelajari satu bagian. Yang pertama adalah energi kinetik, yang kedua adalah energi potensial, yang ketiga adalah energi mekanik, 4 energi listrik, 5 energi elektromagnetik, 6 energi kimia, 7 energi nuklir, 8 energi termal, dan 9 energi angin. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah energi kinetik atau energi gerak. Jadi setiap benda atau alat ya, benda ya terutama di sini yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik ya. Jadi energi kinetik itu memiliki pengertian energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya, gerakan. Jadi itu energi kinetik. Saya tekankan lagi, energi karena gerakannya, itu energi kinetik. Contoh banyak ya, ada gelombang laut yang bergerak, mobil yang sedang melaju ya, kendaraan yang sedang melaju, benda jatuh dari suatu tempat atau suatu kedudukan, kemudian ada air terjun. Itu adalah bentuk-bentuk energi kinetik. Nah, kalian bisa lihat di samping kalian di papan tulis ya, ada beberapa contoh energi kinetik. Air terjun dan aliran air sungai memiliki energi. Jadi air terjun itu kan jatuh dari atas ke bawah ya, itu proses penjatuhan itu atau proses jatuhnya itu, pergerakannya itu memiliki energi kinetik. Nah, karena ada energinya ini, maka air terjun atau air yang mengalir dari atas ke bawah, air bendungan, itu biasanya dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi yang lain. Nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, aliran air sungai memiliki ini karena aliran itu kan gerak ya, dari atas ke bawah atau dari suatu tempat ke tempat lain. Ini juga memiliki energi, dan ini bisa dimanfaatkan seperti kalian lihat di gambar ya, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, kemudian yang kedua yaitu energi potensial ya. Berbeda dengan yang pertama itu karena gerakannya. Yang kedua ini adalah
Jadi suatu energi yang tersimpan pada benda kerja karena kedudukannya. Jadi ada benda di suatu kedudukan ya atau di atas gampangannya, kemudian jatuh ke bawah, itu memiliki energi potensial. Kalian bisa melihat contohnya energi potensial air, ya ini di waduk atau bendungan biasanya seperti itu. Jadi air waduk ya yang ada di atas kemudian jatuh ke bawah ya, proses jatuhnya ini tadi energi kinetik, nah kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator guys. Kemudian energi potensial juga bisa lihat di sini ada contoh ya, di papan tulis ada contoh energi potensial dari kereta roller coaster akan maksimum saat berada pada lintasan tertinggi. Jadi ketika ada roller coaster ya atau benda ya di tempat tertinggi atau kedudukan tertinggi, itu energi potensialnya maksimum. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Ya, energi mekanik ini adalah energi gabungan ya antara energi kinetik dan energi potensial. Ini bergabung ya menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini juga merupakan energi gerak ya, karena gabungan ya, tadi kan gabungan antara kedudukan dan gerakannya ini digabung jadi energi mekanik. Kalian bisa lihat di sini ada contoh dari energi mekanik ya, turbin air. Turbin air itu berasal dari pertamanya atau mulanya itu berasal dari energi potensial. Kemudian air itu bergerak atau jatuh ke bawah menjadi energi mekanik. Nah, proses jatuhnya air itu disalurkan untuk menggerakkan generator listrik. Nah, ini yang akan menghasilkan listrik dan disalurkan ke tempat-tempat yang lain sehingga kita bisa merasakan manfaat listrik. Karena banyak ya di sekitar kita itu banyak bendungan atau ya bendungan ya yang dimanfaatkan alirannya untuk pembangkit listrik tenaga air, seperti di Prican ya atau di Serpong itu kan dimanfaatkan untuk PLN. Yang keempat itu adalah energi listrik ya. Ini energi listrik ya adalah energi yang berkaitan dengan arus elektron. Ini berhubungan dengan elektron, arus listrik lah ya, muatan listrik. Contohnya ada starter, motor starter ini. Jadi di dalamnya itu ada generator, kemudian bergerak ya, menghasilkan muatan listrik yang itu digunakan untuk menyalakan lampu, biasanya seperti itu, lampu sepeda ya atau starter itu juga sama, starter sepeda motor. Kemudian ada energi listrik menjadi energi cahaya lampu, ini juga sama contohnya ya, listrik. Energi yang lain ada kipas angin, ini juga berasal dari energi listrik ya. Ini juga sama ya, energi listrik berubah menjadi energi panas, ada solder. Bawahnya lagi ada energi listrik dirubah menjadi energi kimia pada pengisian aki ya. Jadi dari energi listrik itu bisa diubah ke berbagai macam energi lainnya. Makanya ini sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwasanya energi itu tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah ke bentuk energi yang lain gitu. Kemudian yang kelima yaitu energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik ini merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnet. Ini adalah radiasi ya, gabungan antara energi atau medan listrik dan medan magnet bergabung ya, kemudian merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah gambaran dari radiasi elektromagnetik. Gambarannya kalian bisa melihat radio ya. Radio itu kan perlu listrik ya, kemudian perlu radiasi atau pancaran sinyal ya, itu membutuhkan medan listrik dan juga medan magnet.
microwave oven juga sama. Ada sinar laser, ini juga sinar untuk melihat trons itu kan biasanya ditembak sinar ya. Nah, proses penembakan itu kan ada medan magnet dan medan listrik ya yang bergabung di situ. Kemudian sama ya, infrared ini pada remote biasanya ya, itu juga sama. Ada rambatan ya dari kedua medan tersebut. Sinar matahari juga sama ya. Makanya kalian mungkin berpikir sinar matahari kok ada listriknya, kok ada magnetnya. Nah, kita bisa buktikan ya bahwasanya sinar matahari itu mengandung listrik. Bagaimana? Nah, kalian bisa melihat kalau di pinggir jalan itu kan ada ya pembagian apa namanya, seperti kalian bisa lihat di gambar ya, papan, seperti papan ya, itu namanya solar cell. Ini berasal dari sinar matahari. Jadi ketika ada matahari ini mengisi ya, mengisi. Nah, kemudian ini diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi bisa dirubah ya, sinar matahari itu bisa dirubah menjadi energi listrik. Nah, dan ini dimanfaatkan untuk berbagai macam peralatan. Kemudian yang selanjutnya adalah energi kimia. Jadi energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia stabil yang diakibatkan oleh interaksi elektron antar molekul atau antar atom. Ya, energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Nah, itu gambaran umum seperti itu ya, kalian cukup tahu itu saja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas pada mapel kimia ya, nanti kan ada ikatan kimia. Nah, nanti kita bahas di pertemuan kimia ya, mapel kimia. Untuk TD itu sementara hanya gambaran umum saja. Contohnya adalah baterai ya, itu kan tersimpan ya. Jadi di dalam baterai itu terdapat bahan-bahan kimia ya, ada karbon, amonium klorid, zinc ya. Makanya kalian berhati-hati ketika membuka baterai atau ya mereparasi baterai, itu berhati-hati. Soalnya ini bahan-bahan yang cukup ya berbahaya ya, beracun ketika masuk ke dalam tubuh. Yang kedua aki ya, aki juga sama. Air aki itu namanya H2SO4 atau asam sulfat. Ini juga salah satu jenis asam kuat ya, yang ketika menempel ke tangan atau berinteraksi dengan tangan, maka tangan kalian akan melepuh ya atau panas ya. Jadi kalian berhati-hati. Ini juga energi kimia. Nah, ini digunakan untuk menyimpan energi listrik pada sepeda motor. Yang selanjutnya adalah energi nuklir, yaitu energi dalam bentuk energi tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel di dalam inti atom. Jadi ini energinya tersimpan ya, gitu. Contohnya ini reaktor nuklir. Mungkin dari beberapa kalian berpikiran nuklir itu bahayanya lebih banyak ya. Nah, tetapi untuk saat ini ya, nuklir itu masuk dalam energi terbarukan ya, energi yang bisa terbarukan atau terbaru ya. Ini berbeda dengan batu bara ya. Untuk saat ini di Indonesia memang banyak batu bara, tapi kan batu bara itu salah satu bahan yang tidak dapat diperbarui, suatu saat bisa habis ya. Lah ini muncul energi nuklir yang ketika dimanfaatkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebagai contoh adalah untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai dikembangkan. Kalau yang lebih terkenal di Jepang ya, di Jepang ada PLTN yang sudah berkembang ya, dan bisa mengaliri listrik. Di Jepang itu memang teknologinya sudah tinggi kalau di Jepang. Kalau di Indonesia sudah ada, cuma belum banyak. Yang kedelapan adalah energi thermal ya, biasa disebut dengan energi panas. Jadi dasarnya energi adalah energi panas ya. Ketika sesuatu yang memiliki panas itu berarti ada energinya, dasarnya seperti itu.
energi yang kalau kita di sini ya, kita pembahasan di sini adalah lebih ke energi yang berasal dari perut bumi ya. Nah, kalian bisa lihat gambar ya, energi panas sebagai bentuk energi termal. Nah, ini panas ini bisa digunakan untuk kemanfaatan manusia. Sebagai contoh adalah pembangkit listrik tenaga panas ini ya. Kalau di sini ya, kemarin pernah ada di Batu Raden ya, sekitar lereng Gunung Slamet itu pernah akan dibangun PLTP. Namun setelah beberapa tahapan ternyata mengakibatkan bahaya atau mengakibatkan efek yang negatif, karena harus membabat hutan yang berhektar-hektar, tidak ada yang menahan air dari atas gunung, akhirnya bawah daerah Banyumas Bayu, dan ini sempat viral, sempat demo juga, akhirnya di stop. Saya kurang tahu untuk saat ini masih jalan atau stop, kurang tahu. Yang jelas ketika awal mau membuat PLTP itu efeknya luar biasa, mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Banyumas, terutama di daerah Batu Raden. Yang kesembilan adalah energi angin. Energi angin ini adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus dari permukaan ya, jadi yang berasal dari angin itu namanya. Ini juga memiliki manfaat ya, salah satunya adalah ini kincir angin ya, ini bisa menghasilkan energi listrik, tetapi mungkin di sini belum ada ya kan. Yang sudah dikembangkan adalah di negeri kincir angin di Belanda, sesuai dengan namanya ya, nama terkenalnya kan itu, negara kincir angin. Oke, kemudian kita masuk ke definisi mesin konversi energi ya. Kita lihat dulu mesin itu apa sih ya. Kalian dengan kata-kata ini kan pasti familiar ya, tidak asing di telinga. Mesin adalah suatu pesawat yang menghasilkan gerak atau kerja. Jadi pesawat di sini bukan pesawat terbang, tetapi perangkat ya, suatu perangkat yang menghasilkan suatu kerja. Contoh sepeda motor itu kan suatu perangkat, suatu rangkaian ya, itu bisa menghasilkan gerak atau kerja. Kemudian konversi energi, seperti tadi saya sudah menyampaikan, konversi energi itu adalah mengubah energi ya menjadi dari satu energi menjadi energi yang lain ya. Jadi secara keseluruhan mesin konversi energi adalah suatu pesawat atau perangkat yang mengubah suatu energi menjadi energi lain sehingga menghasilkan suatu kerja atau usaha yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Itu adalah secara garis besar pengertian dari mesin konversi energi. Kemudian mesin konversi energi secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah konvensional dan non konvensional. Konvensional itu adalah menggunakan sumber energi yang tidak terbarukan ya. Umumnya dapat diklasifikasikan menjadi motor pembakaran dalam ya. Ini kan sumber energi dari bensin ya, dari bahan bakar ya, bensin ya. Bensin itu kan tidak dapat diperbarui ya. Mesin motor pembakaran luar, mesin-mesin fluida, mesin pendingin, dan pengkondisian udara. Untuk yang kedua, untuk mesin konversi non konvensional ini menggunakan energi terbarukan ya, seperti tadi saya sampaikan, energi nuklir ya, seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran pada bab mesin konversi energi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.